Saya membaca beberapa komentar di sana. Lalu komentar di sana ada yang mengatakan begini bahwa merasa diri menang, tapi ternyata dalam debat itu ada yang mengambil keputusan jadi mualaf. Makanya di akhir acara itu ada acara seorang perempuan, cewek kah, masih bujang kah, atau ibu saya nggak tahu, tapi dituntun untuk memberikan kalimat syahadat. Nah, itu ditaruh di bagian akhir dari acara debat, sehingga menunjukkan atau memberi kesan bahwa hasil dari perdebatan itu adalah ada seorang yang jadi mualaf. Ya, makanya muncul komentar bahwa ya Pak Esra dan Pak Budi merasa yakin menang, tapi faktanya ada yang jadi mualaf dalam perdebatan itu. Nah, saudara-saudara, memang ada acara setelah itu, yaitu acara mensyahadatkan seorang. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi Ibu Lianawati ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya Bu ya. Baik, ikuti kata-kata saya, Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu, agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai saat ini debat Esra Solu, Budi Asali, Ustadz Umar dan Ustadz Doditan masih sangat heboh diperbincangkan, teman-teman. Alasan yang pertama karena saudara-saudara muslim kita tidak setuju jika Ustadz Umar dikatakan orang Yahudi KW yang tidak bisa membaca kitab yang ia dalami sebelum ia menjadi seorang mualaf. Mereka tidak setuju jika ustadznya ini dikata-katai seperti ini, teman-teman.
ketika udah terjadi diskusi kemarin, banyak sekali yang bagi saya komentarnya itu ya tahu sendirilah kayak gimana ya. 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 Alasan yang kedua teman-teman, karena saudara-saudara muslim kita tidak terima bahwa Pak Esra Soru beserta dengan Pak Budi Asali mengklaim bahwa mereka telah menang pada saat perdebatan itu. Kalau kita melihat di channel milik Bapak Budi Asali, di sana ada sebuah video dengan judul, ini videonya teman-teman. Judul videonya itu perayaan kemenangan debat. Ya, jadi ini puji Tuhan itu tidak lepas dari dukungan doa dari semua saudara-saudara di mana-mana yang memberi dukungan doa perhatian. Jadi sebagai bentuk syukur kemenangan ini kami makan bersama. Ya. Video yang berdurasi tidak sampai 2 menit ini teman-teman ternyata membuat para debater muslim atau para apologet muslim atau yang kita bisa sebut juga sebagai polemikus muslim ya, karena mereka kan memang selalu menjelek-jelekan agama kita. Mereka ternyata kepanasan teman-teman. Kalau kita melihat di channelnya Donditan ya teman-teman, Donditan memposting sebuah video review debat. Ada yang klaim menang. Nah ini videonya teman-teman. Di dalam video itu tentunya mereka tidak mau mengakui bahwa mereka sudah kalah dalam berdiskusi, sudah kalah dalam menyampaikan argumentasi, bahkan mereka tidak mampu mempertahankan setiap argumentasi mereka itu teman-teman. Jangan terlalu tegang teman-teman, kita iklan dulu ya. Islam itu teroris, radikal, anti toleransi, kemana-mana perang. Apabila sudah ada di dalam Al-Quran, itu kebenarannya datang dari Allah. Itulah kebenaran yang Allah pastikan, tetapkan. Nabinya doyan kawin, nabinya buta huruf. Beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak? Tidak. Beliau buta huruf tidak? Enggak lah. Tapi menulis dan membaca tidak bisa. Cengeng banget sih gitu doang nangis. Nabinya doyan kawin. Udahlah bang, kita udahan aja lah bang. Kepalanya maaf ya, jangan marah. Nakal nggak tahu ngomong gitu ya. Itu artinya. Terlebih-lebih Ustadz Mualaf Umar yang mengaku Yahudi KW yang ketangkap basah, yang ketahuan tidak bisa membaca itu teman-teman. Di dalam video yang dibuat oleh Agustan dan teman-teman itu, si Umar ini memperlihatkan seakan-akan dia bisa membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani. Nah, di dalam video ini teman-teman, si Umar ini ingin menunjukkan bahwa ia bisa membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani. Kita cepatin ya teman-teman. Nih, dia menunjukin ke kamera bahwa Alkitab yang dia baca itu memang Alkitab berbahasa Ibrani ya teman-teman. Kita lihat. Tidak cukup sampai di situ teman-teman, dia juga berusaha membacanya. Padahal saya berpikir bahwa ayat yang dia baca ini adalah ayat andalan, ayat pamungkas para polemikus muslim yang paling dihafal oleh semua mereka teman-teman. Kalau kita pernah melihat
Yonatan Nandar pun pernah membacakan ayat ini tanpa melihat Alkitab, karena memang dia sudah menghafal ya teman-teman. Seperti yang kita tahu bersama bahwa saudara-saudara muslim kita ini memang orang-orang yang hafal ayat Alkitab, tapi pada kenyataannya mereka tidak tahu artinya. Bahkan mereka juga adalah orang-orang yang hafal Al-Quran dan juga nggak tahu artinya teman-teman. Akhirnya mereka menjadi seperti keledai di Indonesia. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Itu bukan kata saya ya, Bang Umar, Donditan, dan juga Yonatan Nandar dan teman-teman yang lain. Itu kata ustadzmu ini, ustadzmu yang mengatakan bahwa memang kalian hanya orang-orang yang hafal Al-Quran, suka baca Al-Quran, membangga-banggakan Al-Quran, tetapi pada kenyataannya kalian tidak paham sama sekali makna dari apa yang kalian baca. Mari kita lanjutkan mendengarkan lantunan Alkitab berbahasa Ibrani dari Bang Umar teman-teman, di mana ia ingin membuktikan bahwa ia adalah seorang Yahudi asli yang bisa membaca bahasa Ibrani. Walaupun pada kenyataannya kita tahu sendiri ya teman-teman. Mari kita dengarkan dulu Bang Umar menyampaikan ayat hafalan sekolah minggu ini teman-teman. Nah, kita baca Beresit ya. Pasal 1 Beresit bara Elohim et Ashamayim fi et haaretz. Jangan terlalu tegang teman-teman, kita iklan dulu ya. Islam itu teroris, radikal, anti toleransi, kemana-mana perang. Apabila sudah ada di dalam Al-Quran, itu kebenarannya datang dari Allah. Itulah kebenaran yang Allah pastikan, tetapkan. Nabinya doyan kawin, nabinya buta huruf. Beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak? Tidak. Beliau buta huruf tidak? Enggak lah. Tapi menulis dan membaca tidak bisa. Cengeng banget sih gitu doang nangis. Nabinya doyan kawin. Udahlah bang, kita udahan aja lah bang. Kepalanya maaf ya, jangan marah. Nakal nggak tahu ngomong gitu ya. Itu artinya. Itulah dua alasan mengapa video perdebatan antara Pak Esra Soru dengan Donditan dan Umar ini masih viral sampai sekarang teman-teman. Alasannya karena mereka tidak mau mengakui bahwa mereka atau Bang Umar ini seorang yang tidak bisa membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani teman-teman. Yang kedua teman-teman, mereka tidak setuju karena Bapak Budi Asali dan Pak Esra Soru membuat sebuah video di mana mereka mengatakan bahwa mereka telah menang dalam perdebatan pada malam hari itu teman-teman. Kalau kita menyimak perdebatan itu ya teman-teman, di akhir acara itu mereka membuat suatu acara yaitu mensyahadatkan seorang wanita teman-teman. Tujuannya adalah untuk seakan-akan pada saat perdebatan itu berlangsung dan para pendeta sepertinya terpojok dengan ayat-ayat Alkitab, bahkan karena argumentasi Donditan dan juga si Umar ini, maka ada seseorang yang memutuskan untuk pindah agama karena orang Kristen, bahkan pendeta Kristen tidak dapat membantah semua argumentasi ustadz-ustadz mereka ini teman-teman. Dan juga pendeta-pendeta Kristen tidak bisa membaca tulisan Ibrani. Itulah alasan mengapa ibu ini memutuskan untuk pindah agama, bahkan bersyahadat pada saat itu juga teman-teman. Tapi saya rasa ini sudah disetting sama mereka sih teman-teman. Ada sebuah komentar teman-teman di dalam video yang kita upload kemarin. Octavianus Zainuddin 1955 berkata, acara itu bukan debat. Saya setuju dengan si Octavianus Zainuddin ini teman-teman. Dia berkata bahwa
Acara itu sebenarnya bukan acara debat, teman-teman. Di dalam acara itu sebenarnya mereka mempunyai sebuah motivasi untuk menjatuhkan Pak Esra Soru dan Pak Budi Asali saja pada saat itu. Si Octavianus ini berkata, mereka tidak peduli dan tidak mencari kebenaran. Tujuan mereka hendak menjatuhkan dan mempermalukan para pendeta Kristen. Dengan sengaja di sela-sela acara mereka memualafkan seorang wanita yang akan di-framing seolah-olah Budi Asali dan Pak Esra Soru kalah debat. Nah, dalam hal ini teman-teman kita akan melihat klarifikasi dari Pak Esra Soru ya nanti teman-teman. Saya akan cuplikan videonya di dalam video kita hari ini. Benarkah orang yang dimualafkan oleh si Donditan dan Pak Umar dan mereka semua yang ada di sana pada saat perdebatan itu benar-benar seorang wanita di luar Islam ya, di luar Kristen ya teman-teman. Entah dia Buddha, entah dia Katolik, entah dia Kristen. Kita akan dengarkan klarifikasi dari Pak Esra Soru nanti. Benarkah wanita yang dimualafkan ini atau wanita yang disahadatkan ini benar-benar orang di luar agama Islam ya teman-teman. Kita lanjutkan. Seolah-olah Budi Asali dan Pak Esra Soru kalah debat dan akhirnya banyak yang menjadi mualaf, ya kan teman-teman? Nama acaranya debat lintas agama. Debat artinya dua sisi saling bertanya dan berargumentasi. Tetapi di sini Islam bertanya terus. Lebih tepatnya acara ini diberi judul Islam bertanya, Kristen menjawab. Itu pun tidak tepat karena tidak ada satupun argumentasi dari kitab Al-Quran yang menjadi argumentasi yang sesuai dengan agama mereka, yaitu Islam. Tapi seolah-olah Donditan ini menjadi ahli Yudaisme. Sampai saat ini teman-teman masih menjadi tanda tanya besar. Apakah benar seorang ibu yang berkerudung itu adalah orang yang bukan beragama Islam dan akhirnya ia memutuskan untuk memeluk agama Islam di akhir acara itu. Untuk itu teman-teman kita akan mendengarkan secara langsung klarifikasi dari Bapak Esra Soru, yaitu ia ingin menanggapi tentang seperti yang kita singgung di awal video ini tadi teman-teman. Paling tidak ada beberapa alasan kan mengapa video ini masih viral sampai sekarang. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi, bahwa yang pertama alasannya karena mereka tidak setuju kalau Umar itu dikatakan Yahudi KW yang tidak bisa baca. Yang kedua, mereka tidak setuju juga jika Pak Esra Soru dan Pak Budi Asali membuat sebuah video yang mengklaim bahwa mereka telah menang debat dalam debat malam itu. Dan yang ketiga teman-teman, mereka mau mempertontonkan kepada kita bahwa pendeta-pendeta sekelas Esra Soru dan Budi Asali itu tidak mempunyai ilmu, di mana mereka tidak bisa berbahasa Ibrani, bahkan tidak bisa menepis semua argumentasi yang diberikan oleh Donditan dan juga Ustadz Umar ini teman-teman. Akibatnya ada ibu-ibu yang memutuskan untuk mualaf kalau melihat kualitas pendeta yang di bawah rata-rata. Kira-kira seperti itulah framing mereka ya teman-teman. Untuk itu mari kita dengarkan saja secara langsung klarifikasi dari Bapak Esra Soru tentang ketiga alasan ini. Mari kita simak bersama-sama. Jangan terlalu tegang teman-teman, kita iklan dulu ya. Islam itu teroris, radikal, anti toleransi, kemana-mana perang. Apabila sudah ada di dalam Al-Quran, itu kebenarannya datang dari Allah. Itulah kebenaran yang Allah pastikan akan. Nabinya doyan kawin, nabinya buta huruf. Beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak? Tidak. Beliau buta huruf tidak? Enggak lah. Tapi menulis dan membaca tidak bisa. Cengeng banget sih gitu doang nangis. Nabinya doyan kawin. Udahlah bang, kita udahan aja lah bang. Kepalanya maaf ya, jangan marah. Nakal, nggak tahu ngomong gitu ya. Itu artinya. Ya, shalom saudara-saudara.
saat ini saya mau memberikan sebuah informasi terkait dengan debat kemarin antara saya dan Pak Budi Asali melawan Pak Doditan dan Pak Umar. Jadi seperti yang saudara sudah saksikan dalam perdebatannya ya, bagaimana argumentasi mereka kami hancurkan. Sebaliknya serangan-serangan dari kami tidak mereka jawab dengan tuntas, apalagi yang Umar itu ya. Nah, tapi ketika video itu diposting di YouTube dan juga TikTok dan lain sebagainya, saya membaca beberapa komentar di sana. Lalu komentar di sana ada yang mengatakan begini bahwa merasa diri menang, tapi ternyata dalam debat itu ada yang mengambil keputusan jadi mualaf. Makanya di akhir acara itu ada acara seorang perempuan, cewek kah, masih bujang kah atau ibu saya nggak tahu, tapi dituntun untuk memberikan kalimat syahadat. Nah, itu ditaruh di bagian akhir dari acara debat sehingga menunjukkan atau memberi kesan bahwa hasil dari perdebatan itu adalah ada seorang yang jadi mualaf. Ya, makanya muncul komentar bahwa ya Pak Esra dan Pak Budi merasa yakin menang, tapi faktanya ada yang jadi mualaf dalam perdebatan itu. Nah, saudara-saudara, memang ada acara setelah itu, yaitu acara mensyahadatkan seorang. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi Ibu Lianawati ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Bu ya. Baik, ikuti kata-kata saya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Memang seorang perempuan itu yang jadi mualaf itu adalah hasil dari perdebatan. Setelah mengikuti perdebatan, dia seorang non-Islam atau seorang Kristen, lalu mengambil keputusan untuk jadi mualaf gara-gara lihat perdebatan itu. No, omong kosong. Kenapa? Karena kalau itu bicara tentang Kristen, yang semua yang Kristen di situ datang dan bertemu dengan saya dan Pak Budi Asali, dan yang hadir di dalam ruangan itu kira-kira Kristen itu sekitar 10 orang saja, dan mayoritas saya kenal. Ya, mayoritas saya kenal, dan mereka juga datang ketemu dan juga memperkenalkan diri. Sementara itu cewek yang nanti dimualafkan itu saya sudah lihat itu sebelumnya. Dia sudah ada di grup Islam sana, sudah pakai jilbab. Mereka dari Jakarta itu sekitar 15 orang, dan sepertinya dia termasuk dari kelompok sana yang datang dari Jakarta. Ya, dengan kata lain, sebelum debat berlangsung dia tuh sudah Islam atau sudah ada di pihak kelompok Islam itu. Ya, nah mungkin saja dia memang menjadi mualaf, tapi bukan saat perdebatan itu. Mungkin saja dia beberapa saat sebelumnya sudah mau atau bersedia jadi mualaf, lalu ditunda acara syahadatnya, tunggu pas ujung akhir perdebatan supaya memberi kesan bahwa nah inilah hasil perdebatannya. Hasil perdebatan itu adalah ada seorang non-Islam atau seorang Kristen yang akhirnya memutuskan jadi mualaf untuk menunjukkan bahwa ini hasil perdebatannya. Padahal itu omong kosong, itu settingan semua. Orangnya tuh sudah Islam sebelumnya atau minimal sudah ada di dalam kelompok Islam bersama-sama dengan mereka. Saya lihat orangnya kok, ya. Saya lihat orangnya dia ada di grup sana, sudah pakai jilbab segala macam di situ kok. Nah, nanti setelah acara debat selesai, baru mereka bikin acara itu. Nah, jadi kalau yang ngomong bilang, wah ternyata gara-gara debat itu ada yang jadi mualaf. Nah, itu kamu tidak tahu apa-apa yang terjadi di sana. Itu semua settingan untuk menunjukkan seolah-olah mereka berhasil, padahal tidak. Ya, jadi saya yang ada di lapangan dan saya lihat orangnya, ya. Jadi saya menjelaskan ini supaya saudara yang tidak ikut itu menjadi
mengerti apa yang terjadi di sana. Jadi tidak ada orang yang gara-gara dia betul lalu memutuskan jadi mualaf saat itu, tidak ada. Itu tipu daya omong kosong itu, ya. Oke, itu saja penjelasan saya, klarifikasi saya, dan biarlah kita makin tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Shalom alaikum. Jangan terlalu tegang teman-teman, kita iklan dulu ya. Islam itu teroris, radikal, anti toleransi, kemana-mana perang. Apabila sudah ada di dalam Al-Quran, itu kebenarannya datang dari Allah, itulah kebenaran yang Allah pastikan, tetapkan. Nabinya doyan kawin, nabinya buta huruf. Beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak? Tidak. Beliau buta huruf tidak? Enggak lah. Tapi menulis dan membaca tidak bisa. Cengeng banget sih gitu doang nangis. Nabinya doyan kawin. Udahlah bang, kita udahan aja lah bang. Kepalanya maaf ya, jangan marah. Nakal, nggak tahu ngomong gitu ya. Itu artinya. Nah, mendengar apa yang disampaikan Pak Esra Soru ini teman-teman, sekarang jelaslah bahwa klaim yang diutarakan mereka itu hanya sebuah settingan teman-teman. Yang kedua teman-teman, Pak Esra Soru dan Pak Budi Asali terbukti telah memenangkan diskusi atau debat itu karena dari pihak muslim mereka tidak bisa membantah sama sekali apa yang mereka katakan. Dan yang ketiga, yang terakhir teman-teman, dari video ini kita mendapatkan sebuah informasi bahwa benarlah si Umar itu tidak bisa membaca Alkitab berbahasa Ibrani. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, jelaslah sekarang bahwa si Umar ini hanya hafal ayat sekolah minggu saja teman-teman. Karena yang dibacakan oleh si Umar ini hanyalah Kejadian pasal 1 ayat 1. Kalau kita suruh anak-anak sekolah minggu untuk menghafalkan ini, ya anak-anak sekolah minggu pasti lebih pintar dari si Umar, ya kan teman-teman? Sekian video saya hari ini teman-teman. Kiranya video ini dapat menjadi informasi penting buat setiap kita dan bisa memberkati kita semua. Seperti biasa teman-teman, channel ini mempunyai program membaca Alkitab selama 1 tahun, dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Setiap hari kita akan membaca Alkitab sebanyak 3 pasal dari setiap kitab yang akan kita baca. Khususnya pada kesempatan ini kita akan kembali membaca Alkitab dari kitab Bilangan pasal yang ke-19 sampai kepada pasal yang ke-21. Kiranya melalui setiap pembacaan Alkitab ini kita semua diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bilangan pasal 19, air pentahiran. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kena kuk. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eliezer. Maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eliezer harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu. Lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Dan imam harus mengambil kayu aras, hisop, dan kain kirmizi dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu ia masuk ke tempat perkemahan dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air
dan ia najis sampai matahari terbenam. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis, kenajisannya masih melekat padanya. Inilah hukumnya apabila seseorang mati dalam sebuah kemah. Setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang di dalam kemah itu najis 7 hari lamanya. Setiap bencana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis. Juga setiap orang yang di padang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Bagi orang yang kena najis haruslah diambil sedikit abu dari kotoran penghapus dari korban penghapus dosa yang dibakar habis, lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu dan memercikannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang, atau kepada orang yang mati terbunuh, atau kepada mayat, atau kepada kubur itu. Orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, dan pada hari yang ketujuh itulah harus ia menghapus dosa orang itu. Dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air, lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu, karena ia menajiskan tempat kudus Tuhan. Air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya, jadi ia tetap najis. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiramkan air penyuci itu, ia harus mencuci pakaiannya, dan orang yang kena kepada air penyuci itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala yang diraba orang najis itu menjadi najis, dan orang yang kena kepadanya menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Bilangan pasal 20. Miriam mati. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin, dan dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, dan bukan tempat menabur tanah pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari tempat itu ke pintu perkemahan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata
mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikian engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kamu harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Edom menolak permintaan orang Israel melalui negerinya. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir, bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya, dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel keluar dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Harun mati. Setelah mereka berangkat di Kades, sampailah segenap umat Israel di Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom, Harun akan kukumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eliezer anaknya dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tinggallah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eliezer anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eliezer anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eliezer turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Bilangan pasal 21, peperangan dekat Horma. Raja negeri Arad orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim, lalu berperang melawan Israel, dan diangkutnya beberapa tawanan daripada mereka. Maka bernazarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya,
jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel lalu menyerahkan orang Kanaan itu, kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Hor, berjalanlah ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hatinya di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata kepada Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, lalu memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Tetapi Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah dia hidup. Perjalanan ke daerah Moab. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan Abarim di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situlah berangkat mereka lalu berkemah di lembah Zered. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab, di antara orang Moab ada orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah di sungai Arnon dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Bir. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, "Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka." Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, "Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dan tongkat-tongkat kerajaan dan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang daerah Moab, dengan puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara." Peperangan melawan Sihon raja Hesibon. Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon raja orang Amori dengan pesan, "Izinkanlah kami melalui negerimu. Kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Di jalan besar saja kami akan berjalan sampai kami melalui batas daerahmu." Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya. Bahkan ia mengumpulkan seluruh askarnya, lalu keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel, dan sesampainya di Yahas berperanglah ia melawan orang Israel. Tetapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, sampai pada Bani Amon, sebab batas daerah Bani Amon itu kuat. Dan orang Israel menyebut segala kota itu, lalu menetaplah mereka di segala kota orang Amori, di Hesibon dan segala anak kotanya,
Sebab Hesibon ialah kota kediaman Sihon, raja orang Amori. Raja ini tadinya berperang melawan raja Moab yang lalu dan merebut dari tangannya seluruh negerinya sampai ke sungai Arnon. Itulah sebabnya penyair-penyair berkata, datanglah ke Hesibon, baiklah dibangun dan baiklah diperkuat kota kediaman Sihon itu. Sebab api keluar dari Hesibon, menyala dari kota kediaman Sihon dan memakan habis Ar Moab yang berkuasa atas bukit-bukit di sepanjang sungai Arnon. Celakalah engkau ya Moab, binasa engkau ya bangsa Kamos. Ia membuat anak-anak lelaki menjadi orang-orang pelarian dan anak-anak perempuan menjadi tawanan kepada Sihon raja orang Amori. Ketika telah menembaki mereka, Hesibon binasa ke Dibon, dan kita menguduskannya sampai ke Nofah dan terbentang sampai ke Medeba. Peperangan melawan Og raja Basan. Demikianlah orang Israel diam di negeri orang Amori. Setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yaezar, mereka merebut segala anak kota Yaezar dan menghalau orang-orang Amori yang ada di situ. Kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan. Lalu Og raja Basan beserta segala rakyatnya maju ke Edrei menjumpai mereka untuk berperang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon raja orang Amori yang diam di Hesibon. Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas. Lalu mereka menduduki negerinya.